Selamat datang di channel Wow Seram. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kalau dengar suara aneh waktu kerja malam, mending pura-pura nggak denger, Le. Udah biasa di proyek beginian, kata Kang Wahyu sambil ngelinting rokok. Duduk di atas tumpukan papan bekas pengecoran, Zainal cuma mengangguk, walau dalam hati ada yang nggak beres. Baru 2 minggu dia kerja di proyek perumahan milik Pak Arwan ini. Tapi hawa tempatnya memang lain. Ada rasa nggak nyaman yang terus nempel. Apalagi kalau malam mulai turun. Proyek itu terletak di pinggiran kota, bekas lahan kosong yang dulunya kebun bambu dan semak liar. Sekarang dibabat habis, jadi lahan datar buat deretan rumah elit yang katanya anti banjir dan tahan gempa. Tapi yang paling sering dibicarakan buruh, bukan soal rumahnya, melainkan soal kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sejak proyek mulai jalan. Semen sorean tadi kayaknya bau amis ya, tanya Zainal pelan ke Wahyu. Wahyu ngelirik cepat, terus ketawa kecil. Wes le, jangan dibahas, mau kerja tenang kan? Nanti malah diikutin. Zainal diam, tapi pikirannya jalan terus. 2 hari lalu, pas lembur, dia sempat dengar suara kayak ketukan dari dinding cor. Awalnya dikira suara tikus, tapi lama-lama makin jelas. Tiok dari dalam balok beton yang baru dicor. Dan semalam, waktu Zainal tidur di barak buruh, ia mimpi buruk. Ada suara tangisan kecil, lirih, tapi jelas banget. Suaranya kayak anak kecil nyari ibunya. Pas bangun dia lihat jam 2:34 pagi. Hawa kamar barak dingin luar biasa. Padahal kipas mati. Besok paginya, Kang Wahyu cerita sambil setengah berbisik. Semalam aku lihat orang berdiri di tengah kolam semen yang baru dituang. Tinggi, pakai baju lusuh. Aku kira maling. Pas aku samperin, hilang kayak ngilang di telan tanah. Zainal merinding, tapi dia nahan. Nggak semua orang di proyek bisa nerima hal-hal kayak gitu. Lagian sejak keluar dari pesantren 3 tahun lalu, Zainal udah jarang banget bersentuhan sama hal mistis. Hidupnya sekarang ya cuma kerja, makan, istirahat. Tapi proyek ini beda. Hari itu kerjaan mereka ngecor dinding bagian belakang rumah tipe C mandornya. Pak Darto orangnya galak dan gak suka banyak tanya. Tapi ada yang aneh dari perintah dia. Kali ini, bagian belakang jangan banyak diborongin. Harus dikerjain sama tim inti aja. Jangan sembarang buruh, katanya tegas. Padahal biasanya, bagian manapun bisa dibagi rata ke tim borongan. Tapi yang ini, dijaga ketat. Bahkan malam harinya, Pak Darto sendiri yang nungguin di lokasi pengecoran. Katanya sih, takut hasilnya nggak rapi. Tapi Zainal tahu, itu cuma alasan. Pas istirahat malam, Zainal duduk bareng 2 temannya, Wawan dan Ilham. Mereka baru selesai angkut semen dan pasir dari gudang belakang. Lo ngerasa nggak sih, bau adukan semen malam ini kayak bau besi, berkarat dicampur darah? Tanya Wawan pelan. Ilham ngangguk. Gue kira gue doang yang rasain. Tadi pas ngaduk, kayak ada lendir merah nempel di adukan. Gue pikir cuma karat, tapi lengket banget. Zainal diem, perasaannya makin gak enak. Malam itu juga, waktu dia lewat dekat tembok yang baru dicor, dia dengar lagi suara ketukan. Tok tok tok. Pelan, tapi jelas. Dia dekati tembok itu, nyamperin pelan-pelan. Tempelkan telinganya dari dalam dinding semen. Terdengar suara lirih. Bukan ketukan lagi, tapi suara orang merengek. Buka-buka. Zainal mundur cepat. Mukanya pucat, kakinya goyah. Ia langsung ngeloyor balik ke barak. Tidurnya malam itu kacau, mimpi buruk lagi. Kali ini ia lihat tangan keluar dari dalam adukan semen. Menarik-narik kakinya sambil berteriak, "Aku masih hidup, jangan dikubur di sini." Pagi harinya, waktu kerja mulai, Zainal lihat Kang Wahyu nggak datang. Ia tanya ke Darto, mandor proyek. "Wahyu lembur semalam, Pak?" Tanya Zainal. "Lembur sebentar, terus pulang," jawab Darto singkat, tanpa menoleh. "Tapi sepeda motornya masih di belakang, Pak." Darto diam sebentar lalu melenggos, mungkin kelupaan. Biasa dia gitu. Zainal tahu, itu alasan yang gak masuk akal. Wahyu orangnya rapi, gak mungkin ninggalin motornya. Siangnya, barak digegerkan kabar. Kang Wahyu hilang, enggak put, ke kontrakan, HP-nya mati. Keluarganya bingung dan mulai tania-tania ke buruh lain. Tapi semua seperti bungkam. Bahkan Darto bilang, kalau ada yang ngomong sembarangan soal proyek ini, saya nggak segan-segan pecat. Malam itu, suasana proyek makin mencekam. Banyak buruh milih nginap di luar, nggak mau tidur di barak. Beberapa mulai ngomongin soal tumbal, tapi masih bisik-bisik. Zainal mulai ngumpulin petunjuk. Dia yakin, ini bukan cuma soal proyek biasa. Ada yang disembunyikan di balik balok-balok semen itu. Dan entah kenapa, perasaannya bilang,
Ini baru permulaan. Pagi itu suasana proyek agak sepi. Biasanya jam 7 udah rame, suara orang ngecat, ngangkat semen atau ngebor. Tapi pagi itu agak lengang. Zainal sampai nyangka dia kepagian. Tapi pas dia nyampe pos mandor, Eda yang beda Kang Wahyu belum nongol. Padahal biasanya Kang Wahyu salah satu yang paling rajin datang duluan. "Wahyu kemana ya Pak?" tanya Zainal ke Pak Darto yang lagi duduk sambil ngopi. Pak Darto ngangkat bahu. Katanya semalam dia lembur cor bagian dapur rumah paling pojok. Tapi nggak nongol juga ya pagi ini. Mungkin kabur, denger-denger dia punya utang Zeno Heron. Tapi motornya masih ada di parkiran. Kuncinya juga masih di gantungan pos. Pak Darto langsung nyedot rokoknya dalam-dalam, lalu buang napas keras. Ya mungkin pinjem motor temen, atau kabur jalan kaki. Jawaban itu bikin Zainal makin curiga. Nggak masuk akal. Apalagi semalam, sebelum dia tidur, Zainal sempat lihat dari jauh Kang Wahyu masih kerja. Sendirian di lokasi dapur belakang rumah yang paling ujung. Ada lampu sorot kecil, dan siluet Kang Wahyu terlihat dari kejauhan. Dia ember cor, lalu ratain semen di atas pondasi. Zainal sempat pengen nyamperin, tapi urung. Badannya capek, kepala pusing. Akhirnya dia cuma nonton sebentar dari jauh, lalu balik ke barak buat tidur. Tapi sekarang, Kang Wahyu hilang. Setelah kerjaan mulai, Zainal sempatin jalan ke lokasi dapur tempat Kang Wahyu terakhir kerja. Waktu dia nyampe, tempatnya udah sepi. Bagian dapur itu udah dicor rapi, masih basah, tapi udah mulai mengeras. Tapi yang bikin dia merinding bukan semennya, tapi bau. Ada bau amis menusuk di sekitar lokasi. Bukan bau semen, tapi kayak bau darah. Campa, bau besi karet. Zainal jongkok, merhatiin permukaan semen. Ada yang enak. Di salah satu sudut, dia lihat sesuatu mencuat dari adukan semen. Dia pegang pelan-pelan. Ternyata sehelai rambut panjang, hitam, nempel di semen yang mulai mengeras. Zainal langsung berdiri. Jantungnya deg-degan. Ini rambut siapa? Gimana? Pelan. Dia coba cari lebih teliti di sekitar situ. Dan makin jelas, bukan cuma satu helai. Di sisi lain semen, ada seperti helaian kecil rambut lagi. Setengah tertanam. Zainal mundur. Napasnya berat. Parutnya mual. Dia langsung jalan cepat ke arah barak. Tapi pikirannya nggak tenang. Apa mungkin? Apa bisa? Jangan-jangan Kang Wahyu. Siangnya, beberapa buruh udah mulai bisik-bisik. "Wahyu kemana sih?" Ada yang bilang semalam dia masih kerja sendirian. Jangan-jangan ya. Tapi belum ada yang berani ngomong terang-terangan. Soalnya Pak Darto kelihatan lebih galak dari biasanya. Dia bahkan bilang karas-karas waktu istirahat. "Udah, nggak usah pada ngosip. Kalau ada yang nyebar isu aneh-aneh soal proyek ini, gue langsung pecat." Zainal diam, tapi dalam hati makin yakin. Ada yang gak beres. Malam harinya, dia kembali lagi ke lokasi dapur itu. Diam-diam, bawa senter kecil. Dia pengen lihat sekali. Lagi, penasaran campur takut. Waktu sampai di lokasi, suasana lebih sunyi dari biasanya. Angin malam dingin menusuk, tapi dia nekat. Zainal noret-noret permukaan semen dengan senter kecil. Lalu berhenti di tempat dia lihat rambut tadi pagi. Semen sudah mulai mengeras total, tapi bekas rambutnya masih kelihatan. Poke di salah satu sudut, seperti ada bekas jari yang tertanam setengah. Zainal nyorot lebih dekat, jemarinya gemetar. Itu bukan bentuk beton biasa. Lengkungan kecil bentuk bulat, seperti ujung kuku. Dia tarik napas dalam-dalam, tahan muntah. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari arah dinding belakang dapur. Tok, tok, tok. Zainal langsung berdiri, nyalain senternya ke arah suara. Tapi nggak ada siapa-siapa, hanya dinding baru yang masih kasar. Suara ketukan itu berhenti, tapi diganti dengan suara lain, seperti orang mengerang pelan dari dalam tanah. Zainal lari, tak peduli lagi apa kata orang. Dia yakin ada yang ditanam hidup-hidup di adukan semen itu. Besoknya, Zainal coba tanya lagi ke Pak Darto. Kali ini dengan nada lebih serius. "Pak, Kang Wahyu itu sebenarnya lembur disuruh siapa?" Pak Darto ngelirik tajam. "Emang kenapa nanya gitu? Soalnya semennya bau amis, Pak. Saya juga nemu rambut di sana." Pak Darto berdiri, ngedeketin Zainal. "Dengar ya, Le, urusan proyek ini bukan urusan kamu. Kerja aja yang bener. Jangan ikut campur urusan yang bukan wilayahmu." Zainal mondar. Tapi dia lihat jelas, mata Pak Darto kelihatan gugup. Ada rasa takut juga di wajahnya. Dan di momen itu Zainal sadar satu hal. Hilangnya Kang Wahyu bukan kecelakaan, bukan juga kabur. Tapi ada yang sengaja membuatnya hilang malam itu. Zainal nggak bisa tidur. Di barak, ia terjaga terus. Pikirin, muter-muter. Antara takut dan penasaran, ia buka kembali buku catatan kecil yang selalu dia bawa. Di situ, ia tulis semua yang ia alami sejak kerja di proyek ini. Suara ketukan, mimpi aneh,
darah di semen, rambut, dan sekarang hilangnya Kang Wahyu. Kalau ini beneran ada hubungannya sama pesugihan, berarti proyek ini nggak cuma bangun rumah, tapi juga numbalin orang. Dan kalau benar, siapa korban selanjutnya? Zainal mulai merasa, ia nggak bisa diem aja. Tapi kalau mau melawan, ia harus tahu lebih banyak. Harus hati-hati. Karena sekarang, bukan cuma proyek ini yang berbahaya, tapi orang-orang di dalamnya juga. Sudah seminggu lebih Kang Wahyu hilang. Dan sejak itu, suasana proyek makin gak karuan. Beberapa buruh mulai ogah-ogahan kerja malam. Ada yang pindah barak, bahkan ada yang minta berhenti. Tapi di tengah kekacauan itu, masih ada satu sosok kecil yang tetap datang tiap siang. Dimas, anak yatim 12 tahun. Kurus, rambutnya aut-autan, tapi senyumnya selalu ramah. Ia biasa antar nasi bungkus buat para buruh, kadang juga bantu nyapu di dapur barak. Mas Zainal, ini satu bungkus lagi buat Mas Wawan. Katanya belum makan. Katanya siang itu, sambil nyodori nasi bungkus yang dibungkus daun pisang. Zainal tersenyum. Wah, kamu hafal ya siapa yang belum makan. Dimas cengar-cengir. Ya, aku hafal semua soalnya tiap hari nganterin. Anak itu memang disayang banyak buruh. Sopan, ringan tangan, dan meski hidupnya susah, dia nggak pernah ngeluh. Ibu Niah Walen, kecil-kecilan di depan pasar. Dan sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, Dimas bantu nyari uang buat bantu sekolah adiknya. Biasanya setelah antar makanan siang, dia langsung pulang, tapi sore itu, Dimas belum kelihatan balik. Sampai maghrib lewat, belum ada kabar. Zainal sempat nyari keluar pagar proyek, tapi ibu Dimas bilang belum lihat anaknya sejak pagi. Dia biasanya langsung pulang habis ngantar makanan, Mas, kata ibunya, cemas. Zainal balik ke proyek dengan perasaan gak enak. Langkahnya makin cepat begitu lihat pos satpam sepi, tapi lampunya masih nyala. Begitu ia buka pintu pos, matanya langsung menangkap sosok kecil meringkuk di pojokan. Dimas, anak itu kotor, bajunya lusuh, dan wajahnya pucat. Napasnya ngos-ngosan, seperti habis lari jauh. Matanya sayu, tapi masih terbuka. Dimas, kamu ngapain di sini? Zainal langsung jongkok, menggoyang bahunya. Dimas diam. Butuh beberapa detik sebelum anak itu menjawab dengan suara pelan. Semalam ada orang tinggi gede, hitam semua. Matanya merah, dia nyari aku. Zainal merinding. Orang mana? Di mana kamu lihat? Dari luar kaca. Dia ngintip ke pos ini. Tangannya gede banget, kukunya panjang. Dia manggil namaku, Mas. Tapi suaranya kayak dari dalam sumur. Zainal langsung peluk anak itu. Dimas gemetaran. Zainal bawa Dimas ke barak, kasih dia minum, lalu baringkan di bangku panjang. Beberapa buruh ikut nimbrung, tapi kebanyakan cuma melongo. Dan seperti biasa Pak Darto datang dengan ekspresi kesal. Ngapain anak itu masih di sini? Ini bukan tempat buat bocah. Zainal berdiri. Dia ketiduran di pos semalam, takut pulang. Katanya lihat orang aneh. Alasan, bisa aja dia nilong-nilong bahan atau ngintip. Kerjaan orang. Saya nggak mau proyek ini jadi tempat nginep anak jalanan. Zainal menahan emosi. Pak, anak ini bantu kita tiap hari. Antar makan, bersihin dapur. Nggak pernah minta bayaran. Nggak usah digituin juga. Pak Darto mendelik. Ya udah, tapi mulai besok, jangan biarin dia masuk area proyek lagi. Bahaya. Setelah Darto pergi, Zainal duduk lagi di samping Dimas. Anak itu udah tidur, lelah dan masih trauma. Tapi ada satu hal yang bikin Zainal makin resah. Di bawah meja pos satpam masih ada satu bungkus nasi utuh. Dimas gak sempat nganterin semua makanan. Dan satu bungkus itu, entah buat siapa. Malam harinya, Zainal salat isya lebih lama dari biasa. Hatinya berat. Ia merasa Dimas sedang dibidik buat sesuatu yang lebih buruk. Ia ingat buku catatan yang ia temukan di gudang 2 hari lalu. Buku itu penuh tulisan Jawa kuno dan gambar-gambar seperti lambang tumbal. Ada satu bagian yang menjelaskan tentang tumbal muda, anak-anak yatim, yang dianggap suci dan paling kuat energinya untuk pengikat kekayaan dalam pesugihan. Dan sekarang, Dimas adalah anak yatim. Masuk proyek ini tiap hari, sering sendirian. Target sempurna. Zainal bergidik. Besok paginya, Dimas nggak datang. Ibunya datang sendiri ke proyek, bawa nasi bungkus, tapi bilang Dimas demam dan takut keluar rumah. Dia mimpi semalam. Mas, katanya didatengin orang gede hitam lagi, ngajak dia main ke dalam lubang besar. Zainal makin yakin. Ini kebetulan setelah ibu Dimas pulang, Zainal keliling proyek. Dia mencoba mencocokkan kejadian malam tadi dengan pasisi bangunan yang udah dicor. Lalu dia sadar sesuatu. Pos satpam tempat Dimas tidur itu menghadap langsung ke rumah paling pojok, lokasi dapur tempat Kang Wahyu terakhir kerja.
Dan di antara rumah-rumah lain, cuma rumah itu yang belum dilanjutkan pekerjaannya. Masih sepi. Padahal materialnya udah siap. Zainal masuk pelan-pelan ke area rumah itu. Sepi, tak ada suara, tapi hawa dingin langsung menyergap waktu dia melangkah ke bagian belakang dapur. Dan di sana, ia melihat jejak kaki kering tertanam di semen yang mulai mengeras. Bukan jejak biasa. Ukuran kaki itu jauh lebih besar dari kaki manusia. Hari itu Zainal dapat tugas bersihin gudang belakang barak. Gudang itu udah lama nggak dibuka, penuh sarang laba-laba, debu tebal, dan bau apek yang langsung nyegrak ke hidung waktu pintunya dibuka. Kalau ada tikus mati, buang aja langsung ke tong belakang, kata Pak Darto. Lalu pergi buru-buru seolah nggak mau lama-lama di dekat gudang itu. Zainal cuma mengangguk, tapi dalam hati dia justru makin penasaran. Gudang ini letaknya agak terpisah, tepat di belakang bangunan kosong, yang katanya dulu mau dijadikan mes, tapi batal. Dulu sempat ada satu mandor yang tinggal di sini. Namanya Pak Roni, tapi katanya mendadak resign dan gak balik-balik. Katanya sih dia kesurupan parah waktu ngawas pengecoran malam hari, bisik salah satu buruh tempo hari. Tapi nggak ada yang berani bahas lebih lanjut. Zainal mulai buka-buka tumpukan barang. Mayoritas cuma peralatan bangunan rusak, ember bolong, helm proyek bekas, tapi di pojokan dia nemu satu benda yang bikin bulu kuduknya berdiri. Sebuah koper tua. Kulit luarnya sobek-sobek, berdebu tebal, ada inisial R di bagian atasnya. Zainal pelan-pelan buka koper itu. Engselnya berkarat, bunyinya nyaring pas dibuka. Di dalamnya ada beberapa lembar foto, buku tua berbahasa Jawa, dan map coklat penuh bercak merah kecoklatan, kayak bekas darah yang udah lama mengering. Jantung Zainal berdegup lebih cepat. Dia ambil satu foto, isinya gambar fondasi rumah setengah jadi, dengan cap tangan merah di salah satu tiang besi cor. Aneh, tiang cor biasanya bersih, tapi ini jelas ada bekas tangan, dan bukan cat. Foto lain menunjukkan proyek serupa, dengan orang-orang berdiri berjajar sambil bawa lilin di tengah malam. Semua pakai pakaian putih lusuh, dan wajahnya nggak jelas, kabur, tapi aura fotonya gelap, nggak enak dilihat. Zainal ambil buku tua itu. Halamannya banyak yang udah robek dan menguning, tapi beberapa bagian masih bisa dibaca. Tulisan tangan di dalamnya kebanyakan berbahasa Jawa kuno. Zainal pelan-pelan membacanya. Beberapa bagian langsung mengingatkannya pada pelajaran kitab kuno. Waktu masih mondok dulu, hanya saja ayat-ayat ini diputarbalikkan, disusun terbalik, seolah sengaja buat melawan makna aslinya. Di salah satu halaman, ada gambar denah rumah, dengan tanda silang merah di titik-titik tertentu, tepat di bawah pondasi utama. Di halaman lain, ada kalimat satu tubuh untuk satu tiang. Darah pertama untuk mengikat tanah, nyawa terakhir untuk mengunci kemakmuran. Zainal mendadak lemas. Buku ini jelas bukan buku biasa. Ini panduan pesugihan proyek. Dan sepertinya tiap bangunan butuh tumbal. Tangannya gemetar waktu membuka. Mapped di dalamnya, catatan-catatan pendek dengan tanggal dan nama proyek perumahan Mahkota Indah 1992, Ruko Jaya Abadi 1994, dan terakhir perumahan Gunung Raya 1997, proyek tempat dia kerja sekarang. Ada tulisan tangan kasar di bawah, tumbal keempat belum lengkap, harus dari yang tak bersalah. Sebaiknya anak-anak lebih kuat ikatannya. Zainal nutup map itu cepat-cepat, keringat dingin netes dari pelipisnya. Dia tahu ini bukan cuma catatan iseng, ini bukti kuat bahwa Pak Arwan udah lama main pesugihan. Proyek dan semua bangunan yang dia bangun mengandung nyawa orang lain. Dan kalau catatan itu benar, tumbal keempat yang belum lengkap, itu pasti Dimas. Zainal langsung keluar dari gudang, bawa koper itu dan semua isinya. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu. Ada suara langkah pelan di luar. Seperti ada yang nunggu di depan gudang. Dia tiarap, diam. Langkah itu makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Suara napas berat terdengar. Bukan suara manusia biasa. Berat, kasar, dan seperti mendengus. Zainal pelan-pelan mengintip dari sela pintu kayu. Tak ada siapa-siapa, tapi saat dia membuka pintu, tanah di depan gudang berbekas jejak kaki besar dan gosong, seolah yang berdiri tadi bukan manusia. Malamnya, Zainal diam. Di barak, Dimas belum datang lagi ke proyek sejak malam ia ketiduran di pos satpam. Dan itu membuat Zainal lebih tenang. Tapi di pikirannya, gambaran foto dan tulisan-tulisan di buku itu terus berputar. Ia coba mencocokkan semua. Hilangnya Kang Wahyu, rumah-rumah yang pengerjaannya berhenti tiba-tiba, suara-suara dari dinding, rambut di semen, sampai pengusiran Dimas. Satu demi satu mulai nyambung. Ini bukan proyek bangun rumah, gumam Zainal. Lirih,
Ini proyek bangun kutukan. Pagi harinya Zainal coba nyari informasi soal Pak Roni, mandor lama yang pernah tinggal di proyek ini. Tapi semua orang yang ditanyai jawabannya sama. Dia tiba-tiba resign, pulang kampung, katanya sakit jiwa. Anehnya, alamat kampungnya pun nggak jelas. Bahkan Pak Darto bilang semua dokumen lamanya udah dibuang. Zainal tahu, dia nggak bisa bergerak sendiri. Tapi, dia juga sadar, kalau cerita ini dibuka ke sembarang orang, bisa jadi dia yang disingkirkan. Malam harinya, sebelum tidur, Zainal ambil air wudhu. Ia duduk menghadap kiblat, lalu membaca beberapa ayat yang dulu sering ia hafalkan semasa di peasant. Suaranya pelan, tapi mantap. Dan saat itu, angin di barak tiba-tiba berhenti. Sunyi. Tapi dari jendela, Zainal melihat bayangan tinggi besar berdiri di antara dua tiang proyek. Bayangan itu menghadap ke baraknya. Malam Jumat itu, langit mendung gelap tanpa bintang. Hawa sekitar proyek terasa lebih dingin dari biasanya. Dari dalam barak, Zainal sudah siap. Dia pakai jaket tebal dan sandal jepit pelan-pelan. Tangannya bawa senter kecil dan sebuah botol air wudhu yang sudah dia isi dari musola sore tadi. Jam di tangannya menunjukkan jam 11:45 malam. Zainal tahu, malam ini kemungkinan besar mereka akan melakukan sesuatu. Dari semua tulisan di buku tua yang ia temukan, disebutkan kalau malam Jumat Kliwon adalah saat terbaik untuk mengikat roh penjaga proyek. Dan tempat paling rawan adalah bagian fondasi yang belum dicor. Sore tadi, Zainal sudah mengamati. Dari jauh, ada satu titik di pojok paling belakang proyek, fondasi terakhir dari rumah tipe terbesar, yang sengaja ditunda pengecorannya. Padahal semua bahan sudah siap. Bahkan mandor bilang, bagian itu nunggu instruksi langsung dari Pak Arwan. Zainal jalan pelan, mengendap lewat belakang bangunan yang belum jadi. Suasana proyek sepi total, tak ada satupun suara selain gemerisik, dedaunan dan gesekan seng ringan yang tertiup angin. Tapi begitu dia sampai dekat lokasi yang belum dicor itu, suara sayup-sayup mulai terdengar. Suara orang membaca mantra. Zainal tiarap di balik tumpukan kayu. Dari celah papan, ia melihat tiga sosok berdiri mengelilingi sesuatu. Yang pertama jelas, Pak Arwan, pakai baju hitam dan kain batik diikat di pinggang. Yang kedua, Pak Darto, mandor proyek yang tampak tegang dan terus menunduk. Yang ketiga, seseorang yang tidak Zainal kenal. Tubuhnya kurus tapi tinggi. Wajahnya ditutupi kain putih, tangannya penuh gelang hitam. Suaranya berat, seperti suara orang tua yang enggiosen-gosen. Di tengah-tengah mereka, ada seekor ayam putih hidup dan boneka jerami berbentuk anak kecil. Di dada boneka itu, tertancap paku besar. Di leher Iom, tergantung kain merah kecil. Sosok tinggi, bersuara berat itu mulai membacakan mantra dengan bahasa Jawa kasar yang tidak sepenuhnya Zainal pahami. Tapi nadanya jelas bukan doa biasa. Lebih mirip seperti panggilan, dan Zainal bisa rasakan hawa di sekitarnya berubah. Lebih dingin, lebih berat. Tiba-tiba ayam putih itu disembelih. Suaranya nyaring, membuat Zainal refleks menutup mulutnya sendiri agar tak berteriak. Dirak itu ditampung dalam mangkuk tanah liat. Kemudian, orang tinggi itu membuka bungkusan kain dari tas kecilnya dan mengeluarkan sesuatu. Zainal memicingkan mata. Sehelai rambut dan kain bekas sobekan baju milik Dimas. Duh Gusti. Zainal menggenggam botol air wudhunya lebih erat. Pak Arwan lalu menuangkan darah ayam itu ke dalam ember kecil berisi semen basah. Sosok tinggi itu mengaduk perlahan, sambil terus menggumam. Kemudian, paku dari boneka jerami ditancapkan ke ember semen tersebut. Selesai ritual, mereka bertiga membungkuk pelan, lalu pergi meninggalkan lokasi. Ember semen itu dibiarkan di situ. Mungkin akan dipakai untuk pengecoran besok. Setelah yakin mereka benar-benar pergi, Zainal keluar dari persembunyian dan berjalan cepat ke lokasi ritual. Ia jongkok di dekat ember. Masak, bau amisnya menusuk, lebih tajam dari biasanya. Ia ambil senter kecilnya dan menyorot isi ember. Darahnya bukan cuma darah ayam. Warna merahnya terlalu pekat, bahkan ada serpihan kecil, seperti daging atau kulit menempel di sisi ember. Donket. Zainal celupkan ujung kayu kecil ke dalam adukan itu. Dia menarik keluar seutas rambut hitam pendek, persis seperti rambut Dimas. Zainal nyaris muntah. Ia berdiri, matanya nanar menatap sekitar. Malam makin sunyi, tapi dari kejauhan, ia seperti mendengar suara rintihan. Pelan, seperti dari bawah tanah. Jangan, jangan. Zainal mundur pelan-pelan, lalu lari kembali ke barak. Tak peduli kalau tubuhnya penuh lumpur dan debu. Sesampainya di barak, ia tak langsung tidur. Ia duduk bersila, buka buku catatannya dan mulai menulis cepat. Semua yang dia lihat, semua detail, semuanya. Ia tahu sekarang sudah tak bisa diam. Pak Arwan mau menumbalkan Dimas,
Dan kalau Zainal telat sedikit saja, mungkin bocah itu sudah jadi bagian dari tiang bangunan besok pagi. Zainal menyeka wajahnya dengan handuk basah. Lalu ia buka ponselnya dan menyalakan rekaman suara yang sempat ia rekam diam-diam saat ritual tadi. Sayangnya, suara itu hanya terdengar samar dan penuh gangguan, tapi cukup untuk jadi bukti. Ia bertekad akan menghubungi gurunya di kampung, Ustaz Mardani, satu-satunya orang yang ia percaya bisa bantu melawan ini semua. Sebelum tidur, Zainal menghadap kiblat, membaca surat Al-Falaq dan An-Nas pelan-pelan. Dan malam itu, ia bermimpi berdiri di tengah proyek yang sudah selesai dibangun. Tapi dari dinding-dinding rumah, terdengar tangisan dan suara ketukan dari dalam beton. Zainal naik bus ekonomi jurusan timur, duduk di kursi paling belakang. Perjalanannya dari proyek ke kampung makan waktu hampir 5 jam. Tapi dia nggak peduli capek. Yang penting, bisa ketemu Ustadz Mardani, guru ngajinya dulu di pesantren. Sejak kecil, Ustadz Mardani bukan cuma guru ngaji, tapi juga orang yang dikenal bisa menangani hal-hal gaib. Zainal yakin, satu-satunya yang bisa bantu melawan semua ini adalah beliau. Begitu sampai, Zainal langsung ke rumah Ustaz yang letaknya persis di sebelah pesantren kecil. Bangunannya masih sama seperti dulu. Rumah kayu sederhana, halaman dipenuhi tanaman obat, dan di pojoknya ada sumur tua. Sumur yang katanya selalu dijaga makhluk baik karena airnya sering dipakai buat ruqyah atau pengobatan. Ustadz Mardani menyambutnya dengan senyum hangat meski wajahnya tampak khawatir. "Kamu dari proyek itu ya, Nal?" tanyanya langsung, seolah sudah tahu maksud kedatangan Zainal. Zainal mengangguk, wajahnya letih, matanya merah, sudah banyak tumbal. "Di sana Ustadz, sekarang mereka ngincer anak kecil." Setelah masuk ke ruang tamu, Zainal cerita semua yang ia alami. Suara dalam beton, hilangnya Kang Wahyu, buku tua pesugihan, dan ritual malam Jumat dengan boneka jerami. Ustaz Mardani mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia masuk ke ruang dalam, dan beberapa menit kemudian keluar membawa botol kaca berisi air bening dan sehelai kain putih kecil bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. "Ini air dari sumur pesantren. Sudah didoakan," kata beliau sambil menyerahkan botol. "Itu, celupkan ke adukan semen kalau kamu yakin ada tempat yang digunakan untuk tumbal. Dan ini," ia sodorkan kain putih, "letakkan di tubuhmu setiap kali tidur. Jangan jauh dari kamu." Zainal menerimanya dengan tangan gemetar. "Terima kasih Ustadz. Saya nggak tahu harus minta tolong ke siapa lagi." Ustadz Mardani menepuk bahunya. "Kamu sudah benar kembali ke sini. Tapi ingat, kalau kamu ganggu apa yang mereka ikat, pasti ada yang ngintil kamu. Jangan goyah, jangan tinggal sholat." Perjalanan pulang Zainal terasa jauh lebih berat. Bus yang ia naiki kali ini sepi. Hanya ada 3 penumpang lain. Tapi sejak keluar dari terminal, ia merasa ada yang aneh. Udara di dalam bus lebih dingin dari biasanya. Kaca jendela berkabut, meski cuaca di luar panas. Zainal duduk di dekat jendela. Matanya terpejam, tapi kepalanya tak bisa tenang. Botol air dan kain doa ia simpan dalam tas kecil yang ia peluk erat. Setelah bus melewati hutan kecil di daerah tanjakan, suara aneh terdengar di belakangnya. Langkah kaki, pelan, tapi berat. Ia menoleh cepat. Kosong. Tak ada siapa-siapa di lorong belakang. Penumpang di sebelahnya bahkan sedang tidur dengan kepala menunduk. Zainal tarik napas. Ia buka tas, meraba kain doa, lalu membacakan ayat kursi dalam hati. Begitu bus sampai di depan proyek, langit sudah sore. Zainal turun, berjalan cepat melewati area pos. Tapi begitu masuk, ia melihat kaca spion motor milik salah satu buruh retak, membentuk pola aneh seperti wajah melolong. Zainal mendekat. Ia lihat dengan jelas. Pecahan retaknya mirip wajah teriak, dengan mata melotot dan mulut terbuka. "Ya Allah," bisiknya pelan. Ia langsung ke barak. Malam itu Zainal tak banyak bicara. Ia hanya membersihkan diri, lalu salat dan tidur dengan kain doa dilipat di balik bantal. Tapi malamnya, mimpi buruk datang. Ia berdiri di tengah proyek yang sudah selesai dibangun. Rumah-rumah tampak mewah dan rapi. Cat putihnya berkilau, tapi suara tangis terdengar dari semua arah. Dari lantai, dari dinding, dari fondasi. Zainal berjongkok di salah satu rumah. Ia ketuk dindingnya pelan. Tok, tok, tok. Balasannya, kirikan. Balik. Ia tempelkan telinga. Terdengar suara anak kecil menangis. "Mas, tolong aku. Dingin di sini, gelap. Aku nggak bisa napas." Zainal terbangun dengan tubuh basah keringat. Kain doa di bawah bantal terjatuh ke lantai. Ia poleh cepat, mengambilnya kembali dan memeluknya erat. Keesokan harinya, Zainal kembali ke lokasi pengecoran yang semalam dipakai untuk ritual.
Ia bawa botol air dari sumur pesantren dan diam-diam menuangkannya sedikit demi sedikit ke adukan semen yang akan dipakai cor. Begitu air itu kena adukan, asap tipis keluar. Tak ada bau, tapi Zainal bisa lihat pasir dalam semen itu seperti menggelembung, seolah bereaksi. Dan malamnya, suara-suara ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini, dari dalam ember cor yang belum dipakai, Zainal tahu ini belum akhir. Tapi setidaknya ia sudah mulai melawan, dan dengan bantuan Ustaz, ia tak sendiri. Sejak pagi, proyek tiba-tiba jadi sibuk. Truk-truk datang silih berganti, semen diturunkan terburu-buru, dan beberapa tukang dipaksa lembur. Pak Darto mondar-mondir sambil teriak nyuruh buru-buru cor bagian belakang yang selama ini sengaja ditunda. Ini instruksi langsung dari Pak Arwan. Pengecoran harus selesai malam ini juga. Jangan tanya-tanya. Lakuin aja, bentaknya sambil nyolot. Zainal, yang pura-pura ngaduk semen di ujung proyek, tahu ada sesuatu yang janggal. Semua ini terlalu dadakan. Dan dari catatan di buku ritual yang pernah ia baca, malam itu tepat malam tanggal ganjil di bulan Suro, waktu yang disebut sebagai puncak ikatan kekuatan tanah. Pengecoran malam hari untuk ngejar tanggal baik katanya. Tapi Zainal yakin ini bukan soal tanggal, tapi soal tumbal. Menjelang maghrib, Zainal sempatkan diri ke musola kecil di belakang proyek buat ambil air wudhu. Setelah salat, ia buka kain doa dari Ustadz Mardani dan menyelipkannya di saku dalam jaketnya. Lalu ia isi botol kecil dengan sisa air ruqyah dari sumur pesantren. Sebelum berangkat, ia telepon Ibu Dimas. Bu, Dimas di rumah kan? Loh, bukannya dia masih di proyek ya mas? Jawab sang ibu di ujung telepon. Zainal langsung pucat. Dari jam berapa Dimas nggak pulang, Bu? Dari siang tadi. Katanya ada yang minta bantuin ngangkat barang di proyek. Habis itu, nggak balik. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Kakinya langsung melangkah cepat ke arah lokasi pengecoran. Waktu dia sampai, matahari sudah tenggelam. Cahaya cuma datang dari lampu sorot proyek dan beberapa senter para buruh. Tapi yang bikin Zainal panik, tak ada tanda-tanda Dimas. Zainal menyelinap lewat sisi gelap bangunan yang belum selesai. Ia mendengar suara dari balik dinding. Cepat, sebelum jamnya lewat, ikat anak itu. Zainal langsung mengenali suara itu. Pak Arwan. Ia mengintip dari celah dinding. Di sana, terlihat Dimas yang mulutnya dilakban, tangan dan kakinya diikat, diletakkan di atas pondasi yang belum dicor. Di sekelilingnya berdiri Pak Arwan, Pak Darto, dan sosok tinggi berkerudung putih yang sama seperti waktu ritual malam Jumat lalu. Semen sudah diaduk, ember-ember mulai dinaikkan. Zainal tak bisa tunggu lebih lama. Ia keluar dari persembunyian dan berteriak keras. Allahu Akbar! Pak Darto kaget. Ember di tangannya jatuh. Sosok tinggi itu mundur perlahan. Zainal berlari sambil membuka botol air ruqyah dan menyiramkannya ke tanah di sekitar Dimas. Suara seperti mendesis langsung terdengar dari dalam tanah, dan udara sekitar terasa berubah drastis. Bau amis campur anyir darah tiba-tiba manubar. Pak Arwan berteriak, "Hentikan dia!" Zainal tak peduli. Ia berdiri di depan Dimas dan mulai membacakan ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Tangin. Kirinya terus mengguyur air ruqyah ke seluruh area pengecoran. Dan saat ayat Al-Falaq sampai di baris terakhir, dinding semen di belakang mereka bergetar. Duk, duk, duk. Lalu, BRAAK, dinding itu retak dan meledak kecil dari dalam. Dari celah retakan, mengucur cairan merah pekat. Bukan semen, tapi darah segar yang menyembur dari dalam celah semen. Seolah proyek ini benar-benar hidup dan terluka. Pak Arwan tiba-tiba memekik keras. Tubuhnya bergetar, matanya mendelik. Jangan, itu tumbal kami. Zainal mundur. Dimas sudah bisa digerakkan. Ia lepas lakban dari mulut anak itu, lalu membuka ikatan tali. Dimas langsung peluk Zainal sambil gemetaran. Pak Arwan meracau, tangannya bergerak liar. Lalu tubuhnya mulai kaku perlahan. Dari ujung kaki, kulitnya berubah keabuan, retikrat, seperti tanah kering. Tangannya berubah keras. Wajahnya mulai membatu. Pak Darto berteriak panik. Pak Arwan, tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan menit, tubuh Pak Arwan membatu total. Wajahnya terakhir memperlihatkan ekspresi ngeri dan putus asa. Dan ketika tubuh itu ambruk ke tanah, ia pecah seperti semen kering yang dihantam palu. Sosok tinggi berselubung putih menghilang tanpa jejak. Zainal berdiri, masih memeluk Dimas yang terisak ketakutan. Ia menatap sekitar. Proyek itu hening. Lain mulai berdatangan, bingung dan takut. Tapi mereka semua melihat darah yang masih merembes dari celah fondasi dan di bawah cahaya lampu sorot yang berkedip. Sosok Pak Darto terduduk lemas sambil menangis.
Seolah menyadari semua ini sudah melewati batas. Malam itu, Zainal tidak tidur. Ia duduk di musola kecil. Proyek ditemani Dimas yang akhirnya bisa tenang setelah diberi air hangat dari kejauhan. Suara sirena ambulan mulai terdengar. Polisi dipanggil. Tapi Zainal tahu tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Yang penting satu, tumbal kali ini gagal. Dan proyek ini tidak akan pernah selesai. Pagi itu, proyek perumahan Gunung Raya terlihat sepi. Gerbang besinya dibiarkan terbuka, tapi tak ada aktivitas. Bekas coran yang belum selesai dibiarkan mengering sendiri. Dan beberapa tumpukan semen mulai mengeras di dalam karung dari luar. Mungkin kelihatan seperti proyek mangkrak biasa. Tapi warga sekitar tahu, bukan soal dana atau izin. Ini soal tumbal dan kutukan. Sejak malam pengecoran terakhir, malam saat tubuh Pak Arwan membatu dan meledak seperti tiang semen rapuh, proyek langsung dihentikan total. Polisi datang, tapi tak bisa menjelaskan kenapa tubuh seseorang bisa jadi batu dalam waktu singkat. Berita di media disamarkan, dibilang kecelakaan kerja, langka, tapi desas-desus di kalangan buruh dan warga sekitar cepat menyebar. Pak Arwan main pesugihan, ada yang dikorbankan di dalam fondasi. Rumah itu bakal berdarah kalau dipaksa jadi. Beberapa hari setelah kejadian, Darto mendadak menghilang. Kata gosipnya, ia kabur keluar kota dan ganti identitas. Kantor pemasaran proyek tutup. Brosur yang dulu beredar di mana-mana, kini berserakan di got depan perumahan. Yang paling parah, para calon pembeli mulai mundur. Padahal rumah-rumah itu sudah laku setengahnya. Tapi setelah berita tersebar dan beberapa keluarga datang malam-malam ke lokasi lalu merasakan hal aneh, semua minta uang muka dikembalikan. Ada yang mengaku dengar suara tangisan dari dinding. Ada yang mimpi anak kecil keluar dari lantai kamar tidur. Proyek resmi gagal total 1 bulan setelah kejadian. Zainal berdiri di depan musola kecil di kampung halamannya. Ia mengenakan sarung dan baju koko putih. Wajahnya tenang meski menyimpan banyak luka. Ia sudah pamit dari proyek. Tak ada surat pengunduran diri. Tak ada gaji terakhir. Ia cuma tinggalkan tulisan di meja barak. Saya memilih bangun rumah di tempat yang tidak pakai tumbal. Sekarang, ia jadi guru ngaji di pesantren kecil dekat rumah. Anak-anak mengaji padanya tiap sore, termasuk Dimas, yang akhirnya pindah ke kampung Zainal bersama ibunya. Mereka tinggal di rumah kontrakan tak jauh dari masjid. Dimas sudah mulai tersenyum lagi. Trauma memang belum hilang sepenuhnya, tapi Zainal yakin doa dan waktu bisa menyembuhkan. Namun, jauh di proyek yang kini ditinggalkan, masih ada sisa-sisa yang tak bisa dihapus. Warga sekitar yang rumahnya berdekatan sering mengeluh. Terutama kalau malam Jumat Kliwon datang, "Pak, anak saya tadi malam bilang dengar suara ketukan dari fondasi kosong," kata salah satu warga ke kepala desa. Yang lain menimpali, "Saya dengar juga, Pak, kayak orang minta tolong." Tapi pas dicek, kosong semua. Beberapa orang iseng yang datang malam-malam untuk lihat-lihat, malah pulang ketakutan. Ada yang ngaku lihat bayangan berdiri di tengah jalan cor. Ada pula yang mendengar suara ayunan besi berderak. Padahal tak ada angin sama sekali. Yang paling sering diceritakan warga adalah suara ketukan pelan dari dalam tanah. Irama ketukannya tidak sembarangan. Seperti kode. Seperti minta dibebaskan. Tok, tok, tok. Zainal tahu, semua itu belum berakhir sepenuhnya. Karena selama semennya belum hancur, selama bangunan itu belum diruntuhkan sepenuhnya, roh-roh yang dijadikan tumbal masih terperangkap di dalamnya. Ia pernah bermimpi didatangi Kang Wahyu. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh harap. "Kami masih di sini, Mas," katanya dalam mimpi. "Jangan biarkan kami terkubur di semen dan dilupakan." Sejak itu Zainal selalu kirim doa untuk para korban. Setiap malam Jumat, ia mengajak anak-anak santri membaca Yasin dan tahlil. Bukan cuma untuk keluarga mereka, tapi juga untuk arwah yang tak dikenal namanya. Tapi pasti ada di dalam fondasi proyek terkutuk itu. Di musola kecil itu, suatu malam, Zainal duduk melingkar bersama murid-muridnya. Salah satu dari mereka bertanya, "Polos, Ustadz, kalau bangun rumah, selain modal sama bahan, perlu apa lagi biar rumahnya berkah?" Zainal tersenyum, lalu menjawab pelan, "Yang paling penting itu doa. Bangun rumah jangan cuma pakai semen dan besi, tapi juga pakai niat baik, rezeki halal, dan jangan ada darah yang tertumpah." Anak-anak manggut-manggut, belum sepenuhnya paham, tapi tak menjelaskan lebih jauh. Karena kisah tentang proyek Gunung Raya, tentang Pak Arwan dan darah di semen itu, biarlah cukup dia dan langit yang tahu. Beberapa tahun kemudian, perumahan Gunung Raya ditumbuhi semak liar. Tiang-tiangnya retak, dindingnya mengelupas. Tak ada satu rumah pun yang selesai 100%. Dan di malam Jumat Kliwon yang tenang, dari arah rumah yang dulu hampir jadi lokasi tumbal terakhir, masih terdengar suara pelan. Tok, tok, tok.
seperti suara dari dalam, minta dikeluarkan. Sudah lama proyek Gunung Raya dibiarkan terbengkalai. Tak ada yang berani beli, tak ada yang mau urus. Katanya tanahnya angker, semennya berisi kutukan, dan fondasinya menyimpan sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Tapi waktu berjalan, orang lupa, semak-semak diratakan, spanduk baru dipasang, dan plang proyek berganti nama jadi Citra Elok Residence. Pengembang baru mengklaim semuanya aman. Tanah sudah ditaburi garam, didoakan segala macam, tapi bagi yang pernah tahu kisah lamanya, nama baru tidak menghapus darah lama. Zainal sesekali mendengar kabar itu, tapi ia tak mau lagi ikut campur. Sekarang, ia lebih sibuk ngajar anak-anak ngaji, bantu orang kampung bangun musola, dan menemani Dimas yang tumbuh jadi remaja baik. Kadang, saat malam sunyi, Zainal masih terbangun karena mimpi dalam tidurnya. Ia kembali ke proyek lama. Dinding retak, ketukan pelan, dan suara lirih dari dalam tanah. Kami belum utuh. Jangan tutup lagi lubangnya. Zainal hanya bisa istighfar dan berdoa. Karena dia tahu, selama manusia masih tega mencari kekayaan lewat jalan singkat, lewat darah dan tumbal, kisah seperti ini akan terus terulang. Dan di balik dinding manapun, bisa jadi ada jiwa yang sedang menunggu diselamatkan.